Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan, NIM 2501010. Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya dari Universitas Sembojo Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kerahmatan, kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat umur, dan juga nikmat kesehatan. Tak lupa pula kita laturkan baginda Rasulullah yang telah memberi kita ilmu pengetahuan dari zaman jahiliyah menuju zaman modern, dari zaman yang tidak tahu menuju zaman dengan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Mungkin kita langsung saja ke acaranya, yaitu acara ceramah singkat dari saya yang berjudul Dari Keruntuhan Kekuatan. Jadi teman-teman, pernahkah kita merasa seperti dunia ini sedang menghancurkan kita? Saat rencana kita runtuh, saat kita harus menghadapi ujian yang berat, atau saat rasa sakit seolah menguasai hati kita. Orang bijak pernah berkata, menghancurkan kita semua, tetapi sebagian dari kita menjadi lebih kuat di tempat-tempat yang hancur. Dan dalam ajaran agama kita, Allah Sallallahu juga pernah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 186, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah hasil. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hari ini, mari kita bahas bersama berbagai dengan bimbingan agama kita bisa mengubah bagian diri yang pernah rusak menjadi sumber kekuatan terbesar kita. Teman-teman, dalam agama kita diajarkan bahwa cobaan adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Tidak ada seorang pun yang luput dari ujian, karena seperti yang kita ketahui dari sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan mengujinya. Jadi ketika kita gagal ataupun kehilangan orang yang tersayang, atau usaha kita tidak berhasil, itu bukan bukti bahwa Allah menjauhi kita, melainkan tanda bahwa Allah mencintai kita, ingin menguji serta menguatkan iman kita. Jadi teman-teman, ada 3 yang bisa kita lakukan dengan landasan agama. Pertama, terima ikhlas dan pasrah. Jangan kita lari dari cobaan yang datang, sebaliknya kita terima dengan penuh kesabaran. Bahwa semua ada takdir dan hikmah dari Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersabar ketika mendapatkan musibah, maka Allah akan menggantikan musibah dengan
yang lebih baik. Jadi, menerima bukan berarti menyerah, tetapi kita percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih baik untuk kita. Kedua, ambil pelajaran dan jadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Setiap cobaan membawa pesan yang penting. Kita bisa belajar untuk lebih bersyukur, lebih sabar, dan lebih bergantung kepadanya. Ketika kita menghadapi kesusahan, jadikan itu sebagai waktu untuk lebih banyak berdoa, membaca Al-Quran, dan merenungkan nikmat yang Allah berikan. Kedua, bangkitkan dengan tekad yang lebih kuat dan jadikan diri sebagai contoh yang baik bagi orang lain. Setelah kita melalui cobaan atau kita tidak hanya juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain seperti piring Kisugi Jepang yang memperbaiki dengan emas. Bagian yang pernah hancur justru membuat kita lebih berharga karena kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa dengan pertolongan Allah tidak ada cobaan yang tidak bisa dihadapi. Banyak contohnya dari sahabat Rasulullah yang pernah melalui ujian berat, tetapi tetaplah teguh dari iman. Mereka tidak menyerah, malah semakin kuat dalam menjalankan ajaran agama yang berdakwah kepada orang lain. Jadi, kesimpulan dari judulnya ini, teman-teman, hidup memang akan terus memberikan tantangan, tapi dengan mengimani bahwa semua yang ada hikmah dari Allah, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapinya. Jadi, sekian, terima kasih. Sekian ceramah singkat dari saya. Kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.